Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama gue, Sandrina Evanelia di Review of the Race. Kali ini menjelang MotoGP Brazil 2026 ya. Jadi memang gue akan bikinin khusus review soal MotoGP Brazil 2026. Alias kayak sirkuitnya gimana, kemudian juga nanti ini ada Marc Marquez ya. Disebut sebagai spesialis track baru. Nanti seperti apa? Nggak percaya, ini dari catatannya juga. Dan nanti terakhir kita akan ngebahas soal taktik Veda Ega ya dan bagaimana persiapannya menjelang Moto3 Brazil 2026. Jadi simak sampai akhir ya teman-teman. Jadi MotoGP Brazil 2026 ini akan diselenggarakan pada 20 sampai dengan 22 Maret 2026. Tapi kayaknya karena ini ada di Brazil, maka kalau di Indonesia ya, khususnya di waktu Indonesia Barat itu akan sampai tengah malam alias ke hari 23-nya ya atau di tanggal 23 Maretnya. Jadi siap-siap begadang lagi nih kita ya untuk nonton MotoGP balapannya. Dan MotoGP Brazil 2026 ini juga akan diselenggarakan di kota Goiânia ya, tepatnya di sirkuit Autodrome Internasional Ayrton Senna gitu. Dan sirkuit ini dibuka pada tahun 1974 dan dinamai untuk menghormati legenda Ayrton Senna. Jadi siapa sih sebenarnya Ayrton Senna ini gitu ya? Jadi Ayrton Senna adalah pembalap Formula One yang paling ikonik ya dari Brazil dan salah satu legenda terbesar gitu ya dalam sejarah motorsport dunia. Karena Ayrton Senna ini juara dunia F1 ya 3 kali, yaitu pada tahun 1988, 1990 dan juga 1991. Wow, gue baru lahir. Jadi emang itu udah legenda balap yang ini banget ya, udah tahun lama banget gitu. Kemudian juga Ayrton Senna ini dikenal karena skillnya yang luar biasa ya, terutama di kondisi hujan, dan dia meninggal pada kecelakaan di Grand Prix San Marino ya pada tahun 1994. Karena pengaruhnya yang sangat besar ini bagi olahraga balap di Brazil dan juga banyak fasilitas olahraga, jalan, dan juga sirkuit dari Ayrton Senna ini, makanya akhirnya dinamain sebagai sirkuit Ayrton Senna ya. Karena benar-benar berdampak banget ya seorang Ayrton Senna ini pada olahraga khususnya motorsport di Brazil. Ini pun juga nama dari Ayrton Senna disematkan ke sirkuit dari Brazil itu juga sebagai penghargaan gitu ya, dan juga penghormatan terhadap Ayrton Senna. Dan untuk balapan Brazil 2026 nanti ini juga menandai kembalinya sirkuit Goiânia ya ke kalender MotoGP 2026 setelah sebelumnya ini menjadi tuan rumah pada tahun 1987, 1988 dan juga 1989 gitu ya. Atau setelah absen lebih dari 20 tahun lamanya balik lagi nih ke sirkuit Goiânia gitu ya di Brazil. Nah, sementara untuk spesifikasi sirkuitnya ya, ini teman-teman sirkuitnya sepanjang 3,835 km, kemudian juga memiliki 14 tikungan ya, yang memadukan lintasan lurus cepat dan juga tikungan teknis. Kalau kita lihat sebenarnya dari gambar yang udah disediakan sama MotoGP gitu ya, di sini juga ada total tikungannya 14. Kalau tikungan ke kanannya itu 9, kemudian juga ada tikungan ke kirinya tuh 5. Sementara untuk arah sirkuitnya ini masih clockwise ya, ataupun searah jarum jam. Dan kalau dibilang di sini bisa kita lihat banyak long sweeping right handersnya ya, ataupun memang tikungan ke kanannya. Sehingga ban kanan ini biasanya bisa lebih tertekan. Jadi para pembalap nantinya dengan banyaknya tikungan ke kanan ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri ya buat mereka. Dan salah satu area overtaking utama gitu biasanya di tikungan pertama setelah dari lintasan ataupun track yang lurus gitu ya, straight yang paling utama gitu ya di start dan juga menjelang garis finish gitu. Dan nantinya untuk MotoGP yang akan berlangsung pada 22 Maret 2026 nanti gitu ya, atau di Indonesia atau di waktu Indonesia Barat itu tanggal 23 Maret gitu. Ini akan berlangsung selama 31 lap ya, atau sebanyak 31 lap dengan total jarak tempuhnya untuk MotoGP itu 118,89 km gitu. Dan kalau ada red flag nantinya akan dipangkas ya menjadi 23 lap aja. Sementara ini untuk Moto2 akan berlangsung sebanyak 26 lap ya dengan total jarak tempuhnya 99,71 km gitu. Dan kalau ada red flag nantinya ini dipangkas menjadi 20 lap. Sementara untuk Moto3 ini juga akan menjalani
balapan nanti di Grand Prix-nya itu di 24 laps dengan jarak total tempuhnya 92,04 km, dan kalau misalkan ada red flag itu cuma di 18 lap aja. Dan juga ada faktor menariknya teman-teman. Dari sirkuit ini ya, ternyata sirkuit yang termasuk pendek ya. Jadi termasuk paling pendek di kalender MotoGP, yaitu hanya 3,8 km aja. Jadi kemungkinan untuk lap time MotoGP ini diperkirakan ya sekitar 1 menit 28 detik gitu ya, atau sampai dengan 1 menit 31 detik aja gitu. Jadi cukup sama ritmenya seperti di sirkuit Sachsenring gitu. Kalau nanti kita lihat memang agak pendek, tapi ini sirkuitnya cepat gitu ya. Dan kalau misalkan masuk ke tikungan juga, ini juga kata Luca Marini agak sempit gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas soal bagaimana pernyataan dari Luca Marini soal sirkuit dari Ayrton Senna ini, kenapa sih Liberty Media tuh memilih sirkuit Goiânia ini ya untuk menjadi perhelatan ataupun tuan rumah di MotoGP Brazil 2026 ini? Ternyata ada sejumlah alasannya, dan kebanyakan ini adalah alasannya adalah sisi bisnis gitu. Karena yang pertama itu tentu aja pasar MotoGP ya di Brasil itu juga sangat besar. Brazil ini menjadi salah satu pasar motorsport terbesar di dunia gitu ya. Bahkan populasi ini lebih dari 210 juta orang, dan mereka tuh mungkin hampir sama kayak di Indonesia gitu, fans juga sama motorsport. Apalagi fanbase dari motorsport sangat kuat ya semenjak dari Ayrton Senna itu di Formula One. Makanya MotoGP juga punya sejarah yang cukup besar gitu ya di sirkuit Brazil ini gitu. Seperti kemudian juga ada para pembalap MotoGP waktu kemarin di Brazil, yaitu Alex Barros ya. Sementara itu untuk alasan lainnya, ini kontrak baru dengan pemerintahan daerah Goiânia gitu ya, dari MotoGP ke Goiânia. Jadi MotoGP ini kembali melakukan kerjasama gitu antara Liberty Media dan juga pemerintah negara bagian Goiânia. Sementara sirkuit yang dipilih adalah Autodrome International Ayrton Senna gitu ya. Dan kenapa dipilih Ayrton Senna ini? Karena pemerintah lokalnya ini bersedia membiayai renovasi sirkuit gitu ya agar memenuhi standar MotoGP. Jadi memang finansialnya juga udah ada gitu ya untuk renovasi. Sementara juga infrastruktur kotanya ini dinilai sama Liberty Media untuk cukup untuk menghelat event internasional gitu, dan juga ada beberapa kontrak ya tahun ke depan gitu untuk menjamin keberlanjutan event. Nah, selain itu alasannya juga karena MotoGP pernah ya dihelat di sirkuit Ayrton Senna ini pada tahun 1987, kemudian juga 1988, dan juga tahun 1989. Dan setelah itu memang MotoGP pindah ke Autodrome Jose Carlos Pace di Sao Paulo ya, ini pada awal 90-an. Namun sejak di tahun 2004 ini Brazil nggak masuk ke dalam kalender MotoGP karena ada masalah finansial dan juga promotornya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa nggak di sirkuit Interlagos atau di sirkuit Rio gitu ya? Kenapa dipilih sebagai Ayrton Senna gitu untuk berlaga ataupun menjadi tuan rumah gitu ya di MotoGP Brazil 2026 ini. Dan kalau kita lihat sirkuit Interlagos gitu ya, ini memang diprioritaskan untuk Formula One gitu. Jadi renovasinya kurang cocok untuk MotoGP, dan juga ini akan membutuhkan kalau renovasi di Jose Carlos Pace itu sirkuitnya itu akan sangat mahal gitu. Makanya akhirnya pemerintah lokalnya pun juga memilih dari sirkuit Ayrton Senna ini. Dan kemudian kenapa nggak di Rio de Janeiro aja gitu ya? Dan kalau di Rio de Janeiro gitu ternyata ini juga udah diprioritaskan untuk proyek Olimpiade gitu, dan ini juga udah dibongkar ya pada sirkuit di Rio de Janeiro ini pada tahun 2012. Nah, karena ini sirkuitnya udah lama ya nggak menyelenggarakan MotoGP, udah lebih dari 20 tahun, dan kemudian balik lagi ke kalender MotoGP 2026 gitu, ini disebut sebagai MotoGP alias Grand Prix yang buta, ataupun disebut blind Grand Prix gitu ya. Karena para pembalap di sini, kemudian juga tim pabrikan sama sekali nggak tahu alias buta gitu ya, atau sama sekali nggak ada data yang mereka dapetin dari sirkuit ini, karena benar-benar sama sekali belum ada yang pernah ngetes di sini. Kemudian juga bahkan untuk ngetes ban aja juga belum pernah ya di sirkuit ini.
Jadi memang benar-benar baru buat para pembalap, benar-benar baru buat tim gitu. Jadi hampir sama seperti sebelumnya gitu ya, ada track-track yang baru, kemudian yang memang baru pertama kalinya untuk mereka coba gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa pembalap gitu ya, seperti di tahun lalu, di tahun 2025, tepatnya di Maret 2025, itu memang ada Franco Morbidelli, kemudian juga ada Luca Marini, sama Diogo Moreira yang sempat gitu ya untuk ke sirkuit Ayrton Senna ini. Mereka menjajal ya beberapa lap gitu ya, tapi memang ini bukan dalam ajang pengetesan, bukan ajang yang serius gitu ya, bahkan bukan juga balapan, karena waktu kemarin mereka ke sirkuit Ayrton Senna ini sebagai ajang promosi aja gitu ya. Ajang promosi untuk menjelang MotoGP Brazil 2026 ini gitu. Nah, karena Luca Marini ini sempet ke Ayrton Senna gitu ya, udah sempet menjajal beberapa lap gitu ya dari sirkuit ini, makanya Luca Marini bisa berkomentar. Dan kemarin dia juga ditanya sama Crash ya, Crash.net ini juga menyampaikan kalau misalkan Luca Marini ini juga punya pendapatnya terkait dengan sirkuit Ayrton Senna. Jadi Luca Marini bilang bahwa di MotoGP Brazil 2026 khususnya di sirkuit dari Ayrton Senna ini tracknya cepet tapi sempit gitu ya. Dan bahkan sesi kualifikasi ini menjadi sesi yang paling menentukan, sesi yang paling penting. Karena di sesi kualifikasi kalau misalkan dia posisinya berada di depan gitu ya, itu menjadi keuntungan tersendiri bagi para pembalapnya karena tracknya itu sempit gitu. Jadi kalau Luca Marini bilang memang benar-benar sesi kualifikasi yang paling menentukan gitu ya. Ini juga sebenarnya pernah dibilang sama Marc Marquez, tapi bukan soal sirkuit dari Ayrton Senna ini, di beberapa sirkuit yang sempit gitu ya. Memang sesi kualifikasi menjadi sebuah sesi yang benar-benar menentukan gitu ketika ya mau gimana gitu kan ketika udah berada di depan gitu ya dan juga sirkuitnya sempit itu ketika start agak sulit gitu ya untuk bisa merangsek ke depan ataupun menyalip yang di depan gitu. Jadi benar-benar di sesi kualifikasi harus berada di depan gitu ya. Setidaknya berada di posisi pertama, dua dan juga ketiga gitu untuk bisa terus gegeber langsung sampai akhirnya meninggalkan ataupun punya gap yang cukup jauh gitu ya dari pembalap yang belakangnya. Sampai akhirnya tadi Luca Marini juga bilang bahwa di sesi kualifikasi itu benar-benar yang paling menentukan, bahwa yang di paling depan itu adalah pembalap yang akan beruntung karena ternyata karakter dari sirkuit ini itu sulit ya untuk menyalip gitu, sulit banget dan sehingga posisi start ini juga akan menentukan peluang balapan. Ini katanya Luca Marini. Dan selain itu, menurut dari Luca Marini, overtaking ini juga akan menjadi sebuah jadi hal yang sulit gitu ya, dan juga menjadi tantangan yang cukup dihadapi nanti sama para pembalap, karena ternyata meski ada straight yang panjang gitu ya, ataupun lintasan lurus yang panjang, di tikungan pertama itu sangat cepat dan juga zona pengeremannya pendek gitu, sehingga peluang menyalip itu untuk berkurang. Jadi kalau dari Luca Marini tadi bilang itu benar-benar yang paling krusial titiknya adalah di tikungan pertama gitu ya, ketika dari lurus gitu ya, dari kecepatan tinggi, terus kemudian juga tikungannya sempit gitu, itu juga susah untuk para pembalap bisa nyalip gitu ya, dari dalam ataupun dari luar itu juga akan sulit gitu. Dan Luca Marini melihat bahwa kembalinya MotoGP Brazil ini sebagai tantangan gitu ya, sekaligus peluang baru bagi semua tim dan juga semua para pembalap karena memang benar-benar baru. Nah, tapi ini menariknya, Marc Marquez ya disebut-sebut sebagai pembalap spesialis trek baru. Nggak percaya? Nggak percaya? Jadi ini bukan ngada-ngada ya, tapi memang ada datanya dari MotoGP. Jadi sepanjang karir balapan gitu, Marc Marquez ini memenangkan 4 kali balapan di sirkuit yang baru ya, ketika baru digelar untuk pertama kalinya dan ada di kalender MotoGP saat itu. Jadi ya kita nggak tahu ya apakah di track yang baru Brazil ini Marc Marquez akan berhasil atau enggak. Tapi dari catatannya ini Marc Marquez ini memenangkan 4 kali balapan di sirkuit baru, yaitu di MotoGP Austin ya, di Circuit of the Americas pada tahun 2013, kemudian juga ada di Termas de Rio Hondo di Argentina pada tahun 2014, kemudian di tahun 2018 itu ada sirkuit di Buriram, Thailand, Marc Marquez ini juga juara. Kemudian di tahun 2025 lalu ada Balaton Park ya di Hungaria, itu juga Marc Marquez menang gitu. Jadi ada 4
track baru yang dimenangkan oleh Marc Marquez. Tapi memang bukan cuma karena track baru kemudian juga Marc Marquez ini selalu menang terus ya, enggak. Jadi memang ada track baru juga yang Marc Marquez tidak bisa kuasai. Yaitu yang pertama, tebak apa? Pasti teman-teman udah tahu, yaitu di sirkuit Mandalika ya, di Indonesia gitu, di Lombok. Ini Marc Marquez sama sekali belum pernah menang di sini, dan bahkan untuk di perdananya gitu ya di MotoGP Mandalika waktu di tahun 2022, Marc Marquez itu crash ya dan juga cedera. Dan satu lagi sirkuit baru gitu ya yang belum ditaklukin sama Marc Marquez, ini adalah di Algarve ya di Portugal pada 2020, itu juga Marc Marquez belum bisa menang di situ. Nah, apakah ada pembalap lain gitu ya selain Marc Marquez yang bisa seperti Marc Marquez alias bisa menang di track baru gitu? Nah, ini ternyata kalau dilihat dari catatannya, kalau Marc Marquez itu ada 4 kali, ini cuma ada satu orang aja yang bisa istilahnya hampir menjadi lawan gitu ya dari Marc Marquez, yaitu Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini menjadi pembalap yang satu-satunya menang gitu ya di sirkuit baru. Itu pun juga Marco Bezzecchi menangnya cuma di satu sirkuit baru aja, yaitu di sirkuit India ya, di Buddha International Circuit pada tahun 2023. Nah, jadi kalau menurut data nih ya, tadi yang seperti yang udah gue jelasin, Marc Marquez ini disebut-sebut menjadi spesialis track baru gitu. Tapi kalau kita lihat mungkin di tikungan sirkuit Ayrton Senna Brazil ini yang kebanyakan di tikungan ke kanannya gitu ya. Kalau tadi ada 9 tikungan ke kanan, apakah Marc Marquez bisa atau enggak? Karena kan seperti yang kita tahu ya, Marc Marquez itu agak sulit gitu. Kalau misalkan dia tikungan ke kanan tuh agak sulit. Apalagi saat ini Marc Marquez tuh cedera kan di bahu kanannya. Jadi nggak tahu kalau menurut teman-teman apakah Marc Marquez bisa menaklukkan track ini atau enggak gitu ya. Dan menurut kalian kayak gimana? Ini boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar ya. Apakah Marc Marquez atau Marco Bezzecchi atau para pembalap lainnya yang bakal bisa memenangkan MotoGP Brazil 2026 atau bahkan Diogo Moreira, tapi kayaknya masih jauh ya Diogo Moreira rookie gitu. Oke, itu tadi kita udah ngebahas soal bagaimana sirkuit dari Ayrton Senna, kemudian Marc Marquez gitu ya, disebut-sebut sebagai spesialisnya track baru gitu. Dan kali ini gue akan ngebahas soal persiapan dari Veda Ega ya di Moto3. Jadi bagaimana sih persiapan dari Veda Ega menjelang MotoGP alias Moto3 ya, Moto3 Brazil 2026 gitu. Kalau kemarin di TikToknya untuk Veda Ega, gue lihat Veda Ega tuh udah mulai training lagi ya untuk latihan lagi di sirkuit di Spanyol gitu ya. Tapi memang nggak kelihatan spesifik sirkuitnya di mana gitu ya. Tapi memang Veda Ega ini lagi mempersiapkan gitu ya untuk benar-benar menjelang Moto3 di Brazil 2026 gitu. Lalu apa sih taktik dari Veda Ega? Jadi kalau kata Veda Ega waktu kemarin setelah balapan Thailand ya, ketika diwawancara sama Sport TV, itu Veda Ega bilang dia bakal menggunakan pengalaman di Thailand ya. Jadi bagaimana presisinya Veda Ega gitu ya dan performanya Veda Ega di Thailand ini bakal diingat-ingat kembali sama Veda Ega dan bakal dilakuin lagi di MotoGP Brazil. Waktu kemarin kalau kita lihat bagaimana sih Veda Ega gitu ya buat meraih lap time-nya gitu di sesi-sesi free practice, kemudian jadi sesi kualifikasi, itu juga menjadi sebuah bekal ya yang bagus buat Veda Ega. Kemudian juga kalau kita lihat di balapannya, corneringnya ya ketika menyalip para pembalap senior gitu di Moto3 itu juga bagus banget. Dan gue berharap juga manajemen ban ya yang lumayan bagus waktu kemarin di awal-awal MotoGP Thailand, tapi agak kendor gitu ya di terakhir-terakhir, ini juga mungkin akan diperbaiki sama Veda Ega gitu. Dan menurut Veda Ega, GP Brazil ini seperti yang tadi yang gue bilang, ini sirkuit baru banget bagi semua pembalap. Jadi menurut Veda Ega, siapa yang cepat beradaptasi itu juga bakal yang mempunyai hasil yang bagus gitu. Jadi ya udah kita doain aja ya supaya Veda Ega bisa lancar-lancar gitu ya di MotoGP Brazil, di Moto3 Brazil gitu. Tapi bukan cuma Veda Ega aja, kita juga punya Mario Aji ya di Moto2 gitu, dan juga performanya untuk kemarin di di Moto2 Thailand gitu ya, itu juga lumayan bagus. Jadi kita doakan aja bagaimana performanya Veda Ega dan juga Moto3
Vega di Moto3 dan juga Mario Aji di Moto2 ya nanti di Brazil. Oke guys, segitu dulu untuk review kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share. Dan kita bisa diskusi juga di kolom komentar. Bye-bye semuanya.